Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Ya, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita akan bahas halaman 86 sampai halaman 88. PPKN KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Ada KD 4.4. Ini menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, di sini ada sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, di sini toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerar, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi toleransi ini sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Jadi saling menghargai perbedaan. Yang pertama, ini ada toleransi dalam keragaman agama. Di sini ada toleransi dalam keragaman agama. Jadi kita di sini ada sikapnya nih. Di sini sikap toleransi antar umat beragama. Jadi dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Jadi kita tidak boleh menghina perbedaan agama. Nah, yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk masuk ke agama kita. Nah, yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Jadi kita harus menghormati agama yang diyakini orang lain. Dalam hal beribadah, kita tidak boleh, jangan sampai kita mengganggu orang yang lagi beribadah meskipun berbeda agama. Nah, selanjutnya itu beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Ini kewajiban kita sebagai kewajiban masing-masing. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, orang yang mempunyai keyakinan agama. Jadi kita harus beribadah dengan baik sesuai ajaran agama kita. Nah, selanjutnya ini hormat, menghormati, dan saling bekerja sama antar umat beragama. Nah, di sini kita harus saling hormat, menghormati, dan saling bekerja sama antar umat beragama. Nah, jadi kita apabila apabila kita agama Islam beribadah, sholat 5 waktu, agama lain menghormati kita, dan kita juga harus menghormati agama lain, ibadah mereka. Jadi kita harus saling menghormati, memberi kesempatan bagi masing-masing agama gitu. Nah, selanjutnya memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Nah, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Jadi kita harus memberikan kesempatan mereka untuk beribadah. Nah, selanjutnya memberi kesempatan kepada selanjutnya menjaga kerukunan antar umat beragama yang sama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi kita contohnya agama Islam, Kristen, Katolik, kita harus menjaga kerukunan. Jangan sampai kita
ini ribut apa gimana ya. Itu yang tidak baik itu jangan sampai terjadi. Nah, selanjutnya antar umat beragama yang sama. Jadi kita sesama umat Islam gitu, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai yang jelek-jelek, jangan sampai itu terjadi. Dan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, kita dengan pemerintah juga harus menjaga kerukunan. Jangan sampai kita menentang pemerintah selagi itu benar dalam ajaran agama. Nah, selanjutnya ada toleransi dalam keragaman suku dan ras. Di sini ada suku bangsa. Nah, suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Nah, ciri fisik itu disebut ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Nah, sikap toleransi dalam beragama. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras Jadi sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Jadi kita harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Tidak membeda-bedakan suku dan ras. Nah, selanjutnya ini ada toleransi dalam keragaman suku budaya. Nah, toleransi dalam keragaman suku dan toleransi dalam keragaman sosial budaya, maaf. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, di sini ada tindakannya. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya, kita harus bangga terhadap keragaman budaya tersebut. Harus bangga. Jadi salah satunya bangga itu kita salah satu kita mewujudkan bangga itu kita harus menjaga budaya kita supaya tidak hilang. Jadi kita harus memakainya sesuai budaya yang ada ya. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk. Jadi kita harus menyaring budaya asing yang masuk ke negara kita, negara Indonesia. Jangan sampai budaya lain itu mempengaruhi budaya kita. Itu. Nah, jadi apabila budaya lain itu baik, kita boleh ambil. Itu. Kita boleh melakukannya. Nah, selanjutnya mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, kita harus mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya negara kita. Jadi kita harus mencari tahu, kita belajar. Jadi kita harus menjaga, melestarikannya. Itu. Nah, selanjutnya menghormati kelompok lain, menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Jadi karena kita banyak budaya kita banyak, jadi banyak perbedaan yang menjadi ciri khas banyak. Jadi kita harus saling menghormati, jangan meledek budaya daerah lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang selanjutnya menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Jadi kita harus menghargai hasil budaya suku bangsa lain.
Selanjutnya, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Jadi kita mempelajari dan menguasai, kita harus mempelajari dan menguasai seni budaya yang ada di kita, di daerah masing-masing. Kita jaga jangan sampai punah ya. Selanjutnya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Nah, kita harus melestarikannya, terus mengembangkannya kita ya. Nah, ini di sini ada gambar 3.20. Menari tarian daerah sebagai wujud sikap bangga. Nah, itu wujud sikap bangga itu menari tarian daerah. Misalkan selanjutnya apabila musik kita menyanyikannya. Itu. Selanjutnya yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender ini. Nah, ini sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Jadi gender itu apa? Jenis kelamin. Jadi yang ada laki-laki perempuan itu gender. Nah, ini sikapnya, ini tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Terus memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Haknya. Mungkin ini memberikan hak yang sama antar laki-laki dan perempuan. Terus yang C, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi kita apabila tolong menolong itu jangan membedakan jenis kelaminnya. Jadi orang yang membutuhkannya itu kebutuhannya, kita tolong dari kebutuhannya. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada soal poin A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nanti kalian kerjakan 1 sampai 5 di halaman 88. Nanti dikumpulkan paling paling telat itu paling lambat itu hari ini, berarti nanti jam 12 malam udah mengirimkan semua jawabannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.